Aku, Alia, istri sah yang dihina buruk rupa. Sementara suamiku rela habiskan uangnya untuk wajah palsu seorang pelakor. Dari air mata, lahirlah tekad. Aku akan balas semua luka dengan caraku sendiri. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hidupku bukan kisah bak dongeng. Aku tidak terlahir dengan wajah yang mampu membuat orang menoleh 2 kali, atau tubuh yang langsing sempurna seperti model yang kerap muncul di televisi. Aku hanyalah perempuan biasa dengan wajah pas-pasan, kulit sawo matang yang sering kusam karena terlalu sibuk bekerja, dan mata yang cepat menampakkan letih meski aku berusaha menyamarkannya dengan senyum. Namun di balik kesederhanaan itu, aku punya hati yang tulus. Sejak menikah dengan Raka 5 tahun lalu, aku menaruh seluruh hidupku padanya. Aku berusaha menjadi istri yang baik, yang mampu membuat suaminya merasa tenang setiap kali pulang ke rumah. Aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, menata pakaiannya, bahkan rela mengurangi jam tidurku agar ia tak pernah merasa kekurangan. Rumah yang kami tinggali bukan rumah mewah, melainkan rumah mungil 2 kamar di pinggiran kota. Catnya mulai pudar di beberapa sudut, gentengnya sesekali bocor kalau hujan deras turun. Tapi bagiku rumah itu adalah istana. Aku selalu percaya, bukan dinding atau atap yang membuat rumah terasa indah, melainkan cinta dan kesetiaan yang ada di dalamnya. Itu yang kupegang erat sejak awal menikah. Aku masih ingat betul bagaimana Raka dulu melamarku. Ia bukan pria kaya raya, tapi tutur katanya membuatku percaya bahwa kebahagiaan tak bisa dibeli dengan harta. Aku hanya bisa berjanji akan setia dan selalu ada di sampingmu, Alia, katanya kala itu, menatapku dengan mata yang kukira penuh ketulusan. Kata-kata itulah yang membuatku yakin untuk menerima pinangannya. Setiap hari, aku terbiasa menyambutnya pulang kerja dengan segelas teh hangat. Saat ia duduk di ruang tamu, aku akan duduk di sebelahnya, mendengarkan ceritanya tentang kantor, tentang bos yang rewel, atau tentang rekan kerja yang membuatnya kesal. Meski aku lelah seharian mengajar anak-anak di bimbingan belajar kecil yang kujalankan, aku tetap menyiapkan telingaku untuknya. Aku pikir, begitulah pernikahan seharusnya. Saling berbagi, saling menopang. Tapi entah sejak kapan, tatapannya padaku mulai berbeda. Jika dulu ia selalu tersenyum hangat setiap kali aku menyodorkan teh, kini ia lebih sering menatap layar ponselnya. Percakapannya denganku kian singkat. Saat aku bertanya, "Bagaimana harimu, Mas?" Ia hanya menjawab dengan singkat, "Biasa saja." Tidak ada cerita, tidak ada canda. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin ia hanya lelah. Tekanan kerja memang sering membuat seseorang berubah. Tapi jauh di lubuk hati, ada perasaan tidak nyaman yang perlahan tumbuh. Malam itu, ketika aku selesai menyiapkan makan malam, aku melihatnya duduk di sofa dengan wajah serius. Jemarinya sibuk mengetik di layar ponsel, bibirnya melengkung samar seperti menahan senyum. Sesuatu yang jarang kulihat akhir-akhir ini. Aku berdiri di ambang pintu, membawa piring berisi ayam goreng kesukaannya, dan tanpa sadar aku terpaku. "Mas, makan malam sudah siap," ucapku pelan, berharap ia menoleh. Ia mengangkat kepalanya sebentar, lalu menaruh ponsel ke samping. "Ya, sebentar." Hanya itu. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan yang membuatku merasa dibutuhkan. Aku berusaha menepis sesak yang tiba-tiba menyelimuti dada. Aku duduk di meja makan, menunggu ia menghampiri, sambil menatap piring ayam goreng yang kini rasanya hambar sebelum disentuh. Aku tidak tahu kenapa hatiku mulai gelisah malam itu. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan, tapi lidahku keluh. Aku takut jawaban yang kudapat justru akan melukai diriku sendiri. Sejak kecil, aku sering jadi bahan ejekan karena wajahku. Teman-teman sekolah sering memanggilku, si biasa saja, atau si jelek baik hati. Aku pura-pura tidak peduli, padahal setiap kata itu menancap dalam seperti duri. Maka ketika Raka datang dalam hidupku, menerima aku apa adanya, aku merasa seperti mendapat anugerah terbesar.
Aku percaya, ia melihat hatiku, bukan wajahku. Kini, ketika sikapnya mulai dingin, kenangan masa lalu itu kembali menghantuiku. Apakah ia mulai menyesal karena menikah dengan perempuan yang tidak secantik teman-temannya? Apakah ia mulai membandingkanku dengan perempuan lain yang lebih memesona? Aku rebahkan kepala di kasur malam itu, memandangi langit-langit kamar dengan mata basah. Raka sudah terlelap di sampingku, punggungnya menghadap ke arahku, seolah dinding tak kasat mata membentang di antara kami. Aku menggenggam ujung selimut erat-erat, berusaha menenangkan diri. Semoga ini hanya pikiranku saja, bisikku pada diri sendiri, meski hatiku bergetar hebat. Namun jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berbisik lirih, bahwa badai besar akan segera datang dan mengguncang rumah tanggaku. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Raka yang biasanya pulang sebelum maghrib, kini semakin sering datang larut malam. Kadang alasannya rapat mendadak, kadang lembur karena proyek yang harus segera selesai. Bahkan pernah ia bilang harus menemani klien makan malam di restoran. Aku mencoba percaya, berusaha menyingkirkan kecurigaan yang mulai tumbuh di dadaku. Aku ingat jelas suatu malam, jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Aku duduk di ruang tamu, lampu sengaja kupadamkan kecuali satu di sudut ruangan. Di meja ada sepiring sayur lodeh dan tempe goreng yang sejak sore sudah kusiapkan. Semua sudah dingin. Aku tidak tega membuangnya. Jadi aku hanya menutupinya dengan tudung saji. Pintu rumah baru terbuka setengah jam kemudian. Raka masuk dengan langkah cepat, seakan ingin langsung melewati ruang tamu tanpa melihatku. Wajahnya tampak letih, tapi aku tahu betul itu bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Mas baru pulang?" tanyaku hati-hati, berusaha terdengar biasa. "Iya." Rapatnya molor. Jawabnya singkat sambil melepas sepatu. Ia tidak menoleh padaku, hanya berjalan lurus ke kamar. Aku mengejarnya dengan langkah pelan, membawa segelas air. "Makan dulu, Mas. Aku sudah siapkan dari sore." "Besok saja. Aku sudah kenyang," katanya sambil menaruh jas di kursi. Aku terdiam. Perutnya kenyang. Padahal aku tahu sejak pagi ia belum sempat makan di rumah. Dari mana kenyangnya? Aku menatap punggungnya yang membelakangiku, mencoba mencari celah untuk bertanya lebih jauh. Namun keberanianku seakan terhalang oleh ketakutan. Takut mendengar jawaban yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan kebiasaannya yang lain. Raka kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Bahkan ketika duduk bersamaku di ruang tamu, ia akan tersenyum tipis saat membaca sesuatu di layar. Kalau kutanya apa yang membuatnya tersenyum, ia hanya menjawab, "Kerjaan, banyak chat grup kantor." Aku ingin percaya. Tapi, siapa yang tersenyum selembut itu hanya karena pesan dari rekan kerja? Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bekerja lebih keras di bimbingan belajar kecilku. Anak-anak selalu membuatku merasa hidup, meski lelah. Tapi bahkan di sela mengajar, bayangan Raka dengan ponsel di tangannya tak bisa kuusir. Ada rasa takut bercampur cemburu yang menyesakkan dada. Suatu sore, ketika aku pulang lebih cepat, aku melihat mobil Raka terparkir di depan rumah padahal seharusnya ia masih di kantor. Aku masuk dengan langkah hati-hati. Dari ruang tamu, terdengar samar suara tawa kecil. Aku berjalan mendekat, lalu menemukan Raka duduk di sofa dengan ponsel menempel di telinga. Senyum lebarnya begitu jarang kulihat dalam beberapa bulan terakhir. "Iya, nanti aku jemput. Kamu mau di mana?" Suaranya terdengar lembut, berbeda dari nada dingin yang biasa ia gunakan padaku. Aku tercekat. Ingin rasanya bertanya siapa yang sedang ia ajak bicara. Tapi lidahku keluh, kakiku kaku, hanya berdiri di ambang pintu menatapnya. Raka langsung menoleh ketika sadar aku ada di sana. Sekejap senyumnya hilang, diganti dengan wajah kaku. "Kamu sudah pulang?" tanyanya, mencoba terdengar wajar. Aku mengangguk pelan. "Ngobrol sama siapa, Mas?" Ia terdiam sesaat, lalu menjawab cepat, "Klien kantor." Aku mencoba tersenyum, meski rasanya bibirku seperti terbuat dari batu. "Oh, begitu." Aku langsung masuk ke dapur, berusaha menahan air mata yang hampir pecah. Malamnya, saat ia tertidur, aku menatap wajahnya lama-lama. Dulu wajah itu yang membuatku merasa aman,
seolah semua luka masa lalu akan sembuh jika ia di sisiku. Tapi sekarang, entah mengapa, wajah itu membuatku justru merasa asing. Aku menutup mata, menggenggam selimut erat-erat. Dalam hati aku berbisik, kalau memang ada yang lain, semoga aku diberi kekuatan untuk menghadapinya. Tapi tetap saja, di sudut hatiku yang paling dalam, aku masih berharap itu hanya pikiranku yang berlebihan. Meski, naluri seorang istri jarang sekali salah. Hari itu aku benar-benar tidak menduga akan bertemu dengan sosok yang selama ini hanya menjadi bayangan gelap dalam pikiranku. Semua terjadi begitu cepat, tanpa sempat kusiapkan hati. Pagi itu aku pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Aku memilih waktu pagi karena biasanya tempat itu masih sepi. Setelah berkeliling, aku membawa kantong belanjaan dan duduk sebentar di kafe kecil di lantai dasar untuk melepas penat. Saat menunggu minumanku datang, mataku tanpa sengaja menangkap pemandangan yang membuat dadaku sesak. Raka, suamiku. Ia berjalan dengan seorang perempuan di sampingnya. Perempuan itu begitu mencolok, meski ia hanya mengenakan dress sederhana berwarna pastel. Wajahnya putih mulus, hidungnya tinggi, bibirnya seolah sempurna dengan pulasan tipis. Rambut hitam panjangnya terurai rapi. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, seakan setiap mata yang menoleh adalah miliknya. Aku terpaku. Tanganku gemetar menggenggam cangkir kopi yang baru saja diletakkan pelayan di mejaku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu rekan kerja Raka. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang membuat hatiku terhempas ke dasar. Raka menunduk sedikit, membetulkan tali tas perempuan itu yang hampir jatuh dari bahunya. Wajahnya lembut, senyum itu. Senyum yang sudah lama tak pernah ia berikan padaku. Aku buru-buru menunduk, takut mereka melihatku. Jantungku berdetak kencang. Suara langkah mereka semakin dekat. Dan benar saja, tiba-tiba perempuan itu berhenti tepat di meja sebelahku. Aku bisa mencium parfum mewahnya yang menusuk hidung. Raka sempat menoleh sekilas, matanya membesar saat melihatku, tapi ia buru-buru menguasai diri. Oh, ini istrimu, ya? Suara perempuan itu terdengar nyaring, penuh nada merendahkan. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan yang sulit kujelaskan. Bukan sekadar heran, melainkan sinis. Ternyata begini wajahnya. Aku terdiam, pipiku panas seperti ditampar. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. Raka tampak gelisah. Selena, jangan begitu. Kenapa? Aku hanya jujur. Potongnya sambil tersenyum miring. Aku kira istrimu secantik namanya. Tapi ternyata, ya, begitulah. Ia mengangkat bahu, lalu menatap wajahku lagi. Pantas saja kamu lebih sering sama aku. Rak, kalau tiap hari lihat wajah seperti ini, ya bosanlah. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Seluruh tubuhku bergetar. Aku menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Aku tidak ingin memberikan kepuasan pada perempuan itu untuk melihatku rapuh. Raka mencoba meraih tanganku di atas meja, tapi aku menariknya cepat. Kita pulang. Suaraku parau, hampir tak terdengar. Selena malah tertawa kecil. Suara tawanya terdengar pedas di telingaku. Astaga, jadi ini perempuan yang kau pilih untuk jadi istri sah? Jelek, membosankan, kaku. Raka, kamu beruntung sekali punya aku sekarang. Aku menggenggam erat kantong belanjaanku dan berdiri. Aku pulang sendiri, kataku tanpa menoleh. Aku berjalan secepat mungkin keluar dari kafe itu. Setiap langkah seperti menyeret luka yang dalam. Orang-orang yang duduk di sekitarnya mungkin mendengar sebagian percakapan tadi, karena aku sempat merasakan tatapan kasihan dari beberapa pasang mata. Itu jauh lebih menyakitkan. Menjadi tontonan, menjadi bahan kasihan, dihina di depan umum. Di parkiran, aku duduk di dalam mobil sambil menggenggam setir erat-erat. Air mata yang kutahan akhirnya pecah juga. Aku menangis tanpa suara. Tubuhku bergetar hebat. Rasanya seolah dunia berputar. Udara menipis. Selama ini aku selalu berpikir bahwa yang penting adalah ketulusan hati, bahwa wajah pas-pasan bukan masalah jika kita punya cinta. Tapi nyatanya, di mata perempuan itu, dan entah mungkin juga di mata suamiku, aku hanyalah istri buruk rupa yang pantas diabaikan. Sejak hari itu,
Nama Selena melekat kuat di kepalaku. Ia bukan lagi sekadar bayangan gelap. Ia nyata, hidup, dan berani menginjak harga diriku tanpa rasa bersalah. Aku pulang dengan hati remuk. Di rumah, Raka menyusul beberapa jam kemudian. Ia pura-pura tenang, bertingkah seakan tidak ada yang terjadi di kafe tadi. "Kamu kenapa? Mukamu pucat," katanya sambil duduk di sampingku. Aku hanya menatapnya tanpa kata. Bagaimana mungkin aku bisa menjawab, sementara suamiku sendiri yang menjerumuskan aku ke dalam jurang hinaan? Sejak saat itu aku tahu, badai besar sudah benar-benar datang menghantam rumah tanggaku. Sejak pertemuanku dengan perempuan bernama Selena di kafe itu, hatiku tak pernah lagi sama. Luka yang ditorehkannya lewat kata-kata kasar masih membekas hingga kini. Setiap kali aku bercermin, kata-katanya kembali terngiang. Jelek, membosankan, kaku. Pantas saja Raka lebih sering sama aku. Aku mencoba menguatkan diri. Aku masih punya harga diri. Aku masih punya rumah tangga yang harus kujaga. Namun semakin aku berusaha tegar, semakin terasa retakan itu melebar. Malam itu aku mencoba membicarakan semuanya dengan Raka. Setelah makan malam, aku memberanikan diri duduk di sebelahnya yang tengah menatap layar televisi. Aku menaruh piring di meja, lalu menarik napas panjang. "Mas, aku ingin bicara," ucapku dengan suara pelan. Ia menoleh sebentar, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke televisi. "Bicara apa?" tanyanya datar. Aku menggenggam jemariku sendiri yang terasa dingin. "Tentang perempuan itu. Tentang Selena." Raka langsung mengerutkan dahi. "Kenapa lagi? Kamu masih kepikiran soal kemarin?" "Bagaimana aku tidak kepikiran, Mas?" Suaraku bergetar. Dia menghina aku terang-terangan. Di depan umum. Dia bilang wajahku jelek, bilang aku membosankan. Dan kamu diam saja, seakan-akan kamu membenarkan ucapannya. Raka akhirnya menoleh, tapi bukan dengan tatapan lembut seperti dulu. Matanya kini penuh kejengkelan. "Alia, kamu ini kenapa sih? Cuma dikatain begitu saja sudah baper. Jangan lebay, orang semua juga tahu itu cuma bercanda." "Bercanda?" Suaraku meninggi tanpa sadar. "Itu bukan bercanda, Mas." Kata-katanya menusuk hati aku. "Kamu tahu rasanya dihina di depan suami sendiri? Kamu tahu rasanya ditertawakan orang-orang yang mendengar?" Raka menghela napas panjang, jelas tidak nyaman dengan nada suaraku. "Ya sudah, kalau memang dia salah ngomong, jangan dimasukin ke hati. Kamu harusnya percaya sama aku. Aku kan tetap pulang ke rumah ini, tetap tinggal sama kamu. Bukankah itu bukti kalau aku masih memilih kamu?" Aku menelan ludah, perih mendengar kalimat itu. Jadi baginya, pulang ke rumah adalah bukti cinta? Bukan kesetiaan, bukan sikap membela, hanya sekadar keberadaan fisik yang ia anggap cukup. "Aku bukan butuh sekadar kamu pulang, Mas," kataku lirih. Air mata mulai menetes tanpa bisa kutahan. "Aku butuh kamu membelaku. Aku butuh kamu berdiri di sisiku saat orang lain merendahkanku. Aku butuh kamu yang dulu, yang selalu membuat aku yakin aku berharga meski aku tidak cantik." Raka terdiam sebentar, lalu menggeleng. "Alia, aku capek kalau kamu terus bahas masalah ini. Aku kerja seharian, pulang-pulang malah harus dengar rengekan. Bisa tidak kamu jangan terlalu sensitif? Lagian, kamu harusnya sadar diri juga. Dunia ini memang menilai dari penampilan. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain kalau mereka lebih tertarik pada yang cantik." Ucapannya membuatku membeku. Sensitif? Rengekan? Sadar diri? Semua kata itu berputar-putar di kepalaku. Aku menatap wajahnya yang kini terasa asing. Di mana Raka yang dulu berjanji akan menjagaku? Raka yang dulu berkata cinta itu bukan soal wajah, melainkan hati? Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, mencoba meredam tangis. Raka berdiri, meninggalkanku begitu saja, lalu masuk ke kamar tanpa menoleh. Pintu kamar tertutup pelan, menyisakan aku yang duduk sendirian di ruang tamu, tenggelam dalam kesunyian. Malam itu aku benar-benar merasa sendirian. Aku tidak hanya kehilangan dukungan dari orang lain, tapi juga dari suamiku sendiri. Beberapa hari berikutnya, luka itu semakin dalam. Raka semakin jarang bicara denganku.
Jika aku mencoba mengajak ngobrol, ia hanya menjawab seperlunya. Kadang aku melihatnya tersenyum saat memegang ponselnya, dan aku tahu pasti itu bukan karena pekerjaan. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah tidak cukup lagi baginya? Apakah benar karena wajahku yang biasa saja, aku pantas dihina, bahkan pantas diabaikan? Setiap kali pertanyaan itu muncul, aku merasakan hatiku retak sedikit demi sedikit. Dan aku sadar, jika terus begini, retakan itu suatu saat akan menjadi jurang yang tidak bisa lagi kuperbaiki. Hari-hariku mulai terasa semakin berat. Bukan hanya karena sikap Raka yang dingin dan sering membuatku merasa tidak dihargai, tapi juga karena aku mulai menemukan hal-hal aneh yang tak bisa kuabaikan. Sejak awal pernikahan, aku dan Raka sepakat menabung bersama. Kami membuka rekening gabungan untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap bulan, Raka memasukkan sebagian gajinya. Begitu juga aku dari penghasilan kecilku mengajar di bimbingan belajar. Selama ini, uang itu selalu cukup untuk biaya sehari-hari, cicilan rumah, dan sedikit tabungan masa depan. Namun beberapa minggu terakhir, aku merasa ada yang janggal. Ketika hendak membayar uang sekolah keponakanku, seperti yang biasa kulakukan karena aku sangat dekat dengan adik ipar, aku mendapati saldo di rekening jauh lebih sedikit dari seharusnya. Aku sempat berpikir mungkin aku salah menghitung. Tapi setelah kuperiksa buku catatan pengeluaran rumah tangga, angkanya tidak sesuai. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin Raka memakai uang itu untuk keperluan kantor yang mendadak. Tapi kejanggalan itu berulang. Setiap kali aku cek, selalu ada penarikan dalam jumlah besar, dan Raka tidak pernah membicarakannya denganku. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka percakapan. Saat itu kami baru selesai makan malam. Suasananya agak tenang. Aku mencoba memilih kata dengan hati-hati. Mas, aku cek rekening kita. Kok berkurang banyak, ya? Tanyaku pelan. Raka yang sedang menonton televisi menoleh sekilas. Memang kenapa? Biasanya kan uang kita cukup. Tapi sekarang tinggal sedikit. Ada pengeluaran besar, ya? Ia terdiam sebentar, lalu menjawab datar. Aku pakai buat keperluan kantor. Aku mengangguk, meski hatiku tidak puas. Keperluan apa, Mas? Kok tidak cerita dulu? Wajah Raka berubah. Ia meletakkan remote televisi dengan kasar. Alia, kamu kenapa sih akhir-akhir ini jadi suka tanya-tanya terus? Tidak bisakah kamu percaya saja sama aku? Uang itu kan juga aku yang cari. Aku tercekat. Aku tidak bermaksud mencurigaimu, Mas. Aku hanya ingin tahu. Kita kan selama ini selalu terbuka soal keuangan. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Aku capek. Jangan bahas lagi. Aku menatap punggungnya yang masuk ke kamar, meninggalkanku sendirian di meja makan. Rasanya sesak. Apa salahku menanyakan uang rumah tangga kami sendiri? Keesokan harinya, rasa penasaranku semakin besar. Aku sengaja datang ke bank saat jam kosong di bimbingan belajar. Aku minta cetakan mutasi rekening 3 bulan terakhir. Saat kubuka lembaran itu, tanganku gemetar. Ada beberapa transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar di tanggal-tanggal yang sama ketika Raka bilang ia lembur atau menemani klien. Aku duduk di kursi tunggu bank, menatap angka-angka itu dengan hati bergetar. Ada penarikan belasan juta rupiah dalam sekali tarik. Jumlah yang jauh lebih besar dari pengeluaran rumah tangga biasa. Untuk apa semua ini, Mas? Bisikku pada diri sendiri. Sampai di rumah, aku tidak langsung bertanya lagi. Aku memilih diam, mengamati. Aku perhatikan, Raka kini lebih sering memakai parfum baru, mengenakan kemeja rapi meski katanya hanya akan lembur. Ia juga lebih sering membawa mobil dalam keadaan tangki penuh, padahal biasanya ia sangat hemat soal bensin. Aku mencoba menepis prasangka buruk, tapi hatiku sudah tidak bisa sepenuhnya tenang. Ingatanku kembali ke pertemuan di kafe dengan Selena. Perempuan itu bukan hanya cantik, tapi juga jelas memiliki kebutuhan gaya hidup yang tidak murah. Apakah mungkin uang tabungan kami dipakai untuknya? Aku ingin menolak kemungkinan itu. Tapi setiap kali aku membayangkan senyum Raka pada perempuan itu, ditambah saldo rekening yang semakin menipis, hatiku semakin yakin ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Malam itu, aku tak bisa tidur.
Aku hanya memandangi langit-langit kamar sambil mendengarkan dengkuran halus Raka di sebelahku. Air mataku menetes tanpa henti. Rasanya seperti dikhianati 2 kali. Cintaku tak lagi dihargai, dan nafkah rumah tangga yang seharusnya kami jaga bersama kini raib entah kemana. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus mencari tahu kebenarannya. Meski hatiku hancur, aku tidak boleh terus dibutakan oleh rasa percaya yang ternyata mungkin sudah lama disalahgunakan. Hari itu, untuk pertama kalinya aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang perempuan bisa begitu bangga memamerkan hasil dari sesuatu yang tak sepenuhnya alami. Aku sedang menjemput adik iparku di sebuah pusat kecantikan tempat ia kursus tata rias. Bangunan itu megah, penuh kaca dan pencahayaan terang yang membuat siapapun yang keluar masuk tampak bersinar. Saat aku menunggu di lobi, tiba-tiba suasana menjadi ramai. Beberapa orang mulai berbisik, menoleh ke arah pintu utama. Aku mengikuti arah pandangan mereka, dan di sanalah dia, Selena. Perempuan itu melangkah anggun, seolah lantai marmer yang ia injak adalah panggung catwalk. Wajahnya benar-benar berbeda dari terakhir kali aku melihatnya di kafe. Hidungnya kini lebih mancung, rahangnya lebih tirus, kulitnya putih mulus tanpa noda sedikitpun. Semua orang memuji dengan mata berbinar. Cantik banget, ya. Siapa dokternya? Bisik seorang perempuan di sampingku. Katanya dia baru operasi besar, habis puluhan juta. Jawab yang lain dengan nada kagum. Aku hanya terdiam, tubuhku kaku. Dadaku sesak. Bukan karena kecantikannya, melainkan karena aku tahu, di balik semua pujian itu, ada kecurigaan besar dalam hatiku. Aku mendengar kabar samar bahwa Raka sering menemani Selena ke klinik ini. Dan melihatnya kini, aku semakin yakin, uang yang hilang dari rekening kami ikut mengalir untuk membiayai semua ini. Selena berjalan semakin dekat. Ia melihatku sekilas, lalu tersenyum tipis, senyum yang bukan ramah, melainkan penuh ejekan. Ia menghampiriku, langkahnya lambat namun pasti, lalu berdiri tepat di depanku. Ini kan istrinya Raka, ucapnya dengan suara nyaring, sengaja agar orang-orang sekitar mendengar. Lagi apa di sini? Jangan bilang kamu mau perawatan juga. Aku menatapnya tanpa menjawab. Selena terkekeh pelan, tangannya meraba pipinya sendiri yang kini terlihat kencang. Sayang sekali, ya. Perawatan biasa pasti tidak cukup. Kalau wajah sudah seperti punyamu, ya, harus operasi besar. Tapi kan butuh uang banyak sekali. Apa Raka pernah mau mengeluarkan itu untukmu? Kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau. Aku bisa merasakan orang-orang mulai memperhatikanku, menunggu reaksiku. Aku ingin marah, ingin membalas, tapi suaraku tercekat. Selena melanjutkan, matanya berkilat penuh kesombongan. Kamu tahu tidak, Alia? Cantik itu bukan sekadar keberuntungan. Cantik itu bisa dibeli. Asal ada uang, semua bisa berubah. Dan aku sudah membuktikannya. Ia mendekat sedikit, berbisik di telingaku, tapi cukup keras hingga orang terdekat bisa mendengar. Coba tanyakan pada suamimu, dari mana aku bisa mendapatkan semua ini? Tubuhku bergetar hebat. Tanganku mengepal, tapi aku menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan orang-orang yang kini berbisik semakin ramai. Selena tersenyum puas, lalu melambaikan tangan kecil seolah mengucapkan selamat tinggal, sebelum berjalan keluar diiringi tatapan kagum banyak orang. Aku terduduk kembali di kursi, tubuhku lemas. Di satu sisi aku merasa marah, di sisi lain aku merasa tak berdaya. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa dengan begitu kejam menghina perempuan lain hanya karena wajahnya? Dan bagaimana mungkin suamiku terlibat dalam semua ini? Ketika adik iparku akhirnya keluar, ia sempat menatapku heran. Mbak, kenapa pucat sekali? Dari tadi nunggu, ya. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi luka yang baru saja Selena goreskan lagi di hatiku. Tidak apa-apa. Ayo pulang. Di dalam mobil, aku tak bisa berhenti memikirkan ucapannya. Tanyakan pada suamimu, dari mana aku bisa mendapatkan semua ini? Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, membuatku semakin yakin bahwa semua jejak akan mengarah ke Raka. Sesampainya di rumah, aku masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Raka belum pulang, tapi aku bisa membayangkan senyumnya saat bersama Selena.
Senyum yang dulu hanya milikku, kini ia bagikan kepada orang lain. Air mataku akhirnya tumpah, deras sekali. Aku merasa direndahkan, dihina, dan dikhianati dalam waktu yang sama. Rasanya aku ingin berteriak, tapi suara itu hanya tertahan di tenggorokan. Malam itu aku berbisik pada diriku sendiri. Jika semua ini benar, aku harus tahu. Aku tidak bisa terus diam dan hanya menerima. Dan sejak saat itu, aku mulai bertekad untuk mencari bukti, sekecil apapun, tentang kebenaran di balik operasi plastik yang begitu dibanggakan Selena. Hari itu suasana rumah benar-benar berbeda. Aku bisa merasakan jarak yang makin nyata antara aku dan Raka. Kami duduk di meja makan, tetapi tidak ada percakapan berarti. Suara sendok yang beradu dengan piring terdengar lebih nyaring daripada suaranya. Aku mencoba membuka obrolan, meski hatiku penuh luka. Rak, kamu pulang makin malam akhir-akhir ini. Banyak kerjaan, ya? Ia tidak langsung menjawab. Hanya sekilas menatapku lalu kembali menunduk pada makanannya. Iya, ada urusan yang harus dibereskan. Jawaban itu terdengar hambar, sekadar alasan yang sudah sering kudengar. Padahal aku tahu, urusan itu bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang perempuan lain yang kini menjadi pusat hidupnya. Aku menelan ludah, menahan emosi yang hampir pecah. Aku ingin bertanya lebih jauh, ingin menjerit menuntut penjelasan, tetapi bibirku keluh. Rasanya percuma. Setiap kali aku mencoba, ia selalu menghindar. Setelah makan, Raka beranjak ke ruang tamu. Ponselnya tak lepas dari genggamannya. Sesekali ia tersenyum kecil. Sesuatu yang sudah lama tak kulihat tertuju padaku. Hanya untuk orang itu ia bisa sehangat itu. Aku mengintip dari balik pintu kamar, dan telingaku menangkap suaranya saat menjawab panggilan. Iya, sayang, nanti aku transfer lagi. Jangan khawatir, semua kebutuhanmu aku yang urus. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Begitu mudah ia menyebut kata sayang, begitu ringan ia menjanjikan uang, padahal kepadaku ia sering mengeluh soal keuangan rumah tangga. Aku memeluk tubuhku sendiri, berusaha menahan isak. Sakit sekali rasanya tahu bahwa kesetiaan dan cintaku tidak lagi berarti. Semua pengorbananku seolah lenyap digantikan oleh perempuan yang hanya bermodal wajah cantik hasil operasi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memandang wajah Raka yang terlelap dengan napas tenang. Aku bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin ia bisa tidur nyenyak sementara aku terbakar oleh rasa sakit? Bayangan Selena muncul lagi, dengan senyum congkaknya saat menghina wajahku. Kata-katanya terngiang-ngiang di kepalaku. Kalau wajah sudah kayak kamu, operasi besar pun nggak akan cukup. Aku menggenggam erat selimut, tubuhku gemetar. Luka itu bukan hanya karena Raka, tapi juga karena perempuan itu yang dengan sombong berani menertawakan diriku. Saat itulah, sebuah pikiran muncul dalam benakku. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku tidak bisa hanya diam melihat mereka menginjak harga diriku. Jika mereka berani menodai rumah tanggaku, maka aku harus punya cara untuk membuat mereka menyesal. Namun rasa takut masih menghantuiku. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika Raka makin marah dan meninggalkanku begitu saja? Aku menarik napas panjang, lalu menatap bayangan wajahku di cermin kamar. Mataku bengkak, pipiku basah. Tapi di balik kesedihan itu ada sorot lain yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah tekad yang mulai tumbuh. Aku berbisik pada diriku sendiri. Suara lirih yang hampir tak terdengar. Cukup sudah. Aku harus bangkit. Kalau mereka pikir aku lemah, biar aku buktikan sebaliknya. Air mataku masih mengalir. Tetapi kali ini bukan lagi sekadar tanda kelemahan. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupku. Meski aku belum tahu kemana langkah ini akan membawaku. Malam itu udara begitu pengap, seakan seluruh beban dunia menekan dadaku. Aku duduk di ruang tamu sendirian, lampu temaram menyorot wajahku yang letih. Di meja, berserakan print-out mutasi rekening yang sudah berhari-hari ku selidiki. Setiap angka, setiap catatan transaksi, seolah berubah menjadi jarum tajam yang menusuk-nusuk jantungku. Ada transfer berkali-kali ke nama yang tidak asing lagi. Klinik kecantikan tempat Selena sering terlihat. Jumlahnya tidak kecil,
Puluhan juta mengalir keluar dari rekening yang selama ini kupikir untuk kebutuhan rumah tangga kami. Aku sudah tak perlu menebak lagi. Kebenaran kini menampar wajahku begitu keras. Tanganku gemetar saat memegang kertas itu. Aku menutup mulutku, berusaha menahan isakan. Rasanya semua kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin suami yang pernah berjanji akan melindungiku, justru diam-diam menghamburkan uang untuk mempercantik perempuan lain? Pikiranku kacau. Antara marah, sakit hati, dan rasa tidak percaya. Aku ingin menghempaskan semua kertas ini, tapi aku juga tahu, inilah senjata yang harus kugenggam erat. Pintu rumah terbuka, suara langkah Raka terdengar. Aku buru-buru merapikan kertas-kertas itu, menyelipkannya ke dalam laci. Aku belum siap bertarung malam ini. Loh, kok belum tidur? Suaranya terdengar biasa, seolah tak ada yang salah. Aku menoleh pelan. Nunggu kamu, jawabku singkat, mencoba menahan getar dalam suara. Raka meletakkan tas kerjanya, lalu mendekat. Ia mencium keningku seperti biasa, tapi kali ini aku merasa asing. Sentuhan yang dulu membuatku tenang kini terasa dingin dan kosong. Aku capek banget, ya sudah aku mandi dulu, katanya, lalu melangkah masuk kamar. Aku menatap punggungnya lama sekali. Di kepalaku, wajah Selena muncul dengan senyum congkak, lengkap dengan kata-kata sinisnya waktu itu. Coba tanyakan pada suamimu, dari mana aku bisa mendapatkan semua ini? Dan kini aku sudah tahu jawabannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku bolak-balik di ranjang, sementara Raka terlelap begitu saja di sampingku. Rasanya tidak adil. Bagaimana bisa ia tidur nyenyak, sementara aku menahan luka yang menganga begitu lebar? Beberapa kali aku memandangi wajahnya yang damai dalam tidur, lalu kembali menoleh ke langit-langit. Sampai kapan aku harus berpura-pura tidak tahu? Bisikku lirih. Keesokan harinya, aku memberanikan diri datang ke klinik kecantikan itu. Jantungku berdegup kencang saat masuk ke lobi. Bau parfum khas ruangan itu menusuk hidungku. Aku berpura-pura sebagai calon pasien. Seorang resepsionis menyambut ramah. Selamat datang, Ibu. Bisa saya bantu? Aku mengangguk pelan. Saya mau konsultasi, tapi sebelumnya, saya ingin tahu dulu. Katanya, biaya operasi di sini bisa dibayar lewat transfer. Ya? Kalau suami yang transfer atas nama istrinya, bisa tidak? Tanyaku dengan nada seolah tak terlalu penting. Resepsionis itu tersenyum sopan. Bisa, Bu. Bahkan banyak pasien kami yang begitu. Biasanya suami yang mentransfer, lalu data pasien atas nama istrinya. Aku merasakan perih di dada. Jadi benar, semua kemungkinan itu sangat mungkin terjadi. Aku menahan napas, lalu berpura-pura membuka ponselku. Oh, jadi kalau ada transfer misalnya atas nama Raka Saputra, tapi untuk pasien yang bernama Selena, itu bisa ya? Resepsionis itu sempat tertegun, lalu menjawab hati-hati, mohon maaf, Bu. Untuk data pasien kami tidak bisa disampaikan ke pihak lain. Tapi secara sistem, ya, bisa saja begitu. Aku tersenyum tipis, menahan getaran di bibirku. Baik, terima kasih banyak. Aku segera berbalik dan meninggalkan tempat itu sebelum air mataku benar-benar pecah. Di mobil, aku menangis sejadi-jadinya. Rasanya seolah seluruh tubuhku remuk. Tidak ada lagi keraguan. Semua bukti sudah jelas. Dalam isak, aku berkata pada diriku sendiri, kamu sudah terlalu lama diam, Alia. Sudah saatnya kamu berhenti jadi perempuan bodoh yang terus dipermainkan. Tanganku menghapus air mata dengan kasar. Aku menyalakan mesin mobil, tatapanku penuh dengan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Aku masih hancur, masih sakit, tapi ada api kecil yang mulai menyala dalam hatiku. Api yang kelak akan membakar habis semua kebohongan yang selama ini mereka tutupi. Sejak kepulanganku dari klinik kecantikan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku tidak lagi sama seperti Alia yang hanya diam menelan luka. Setiap kali melihat wajah Raka, rasa sakit itu langsung muncul, tapi bersamaan dengan itu ada pula keteguhan yang perlahan menguat. Aku tahu, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Semua harus segera aku buktikan, hitam di atas putih. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan seperti biasa.
Raka duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Ia bahkan tidak menoleh saat aku meletakkan secangkir kopi panas di depannya. "Kamu nanti pulang malam lagi?" tanyaku dengan suara setenang mungkin, walau jantungku berdegup tak karuan. "Kayaknya iya." "Ada rapat tambahan?" jawabnya cepat tanpa mengangkat kepala. Aku menatapnya lama, mencari sedikit saja kebohongan dari nada suaranya. Tapi wajahnya datar, terbiasa berbohong dengan begitu mudah. Aku menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu hati-hati. Jangan terlalu capek." Raka hanya mengangguk singkat, lalu kembali tenggelam dalam layar ponselnya. Setelah ia berangkat, aku duduk sendiri di ruang makan, menatap kursi kosong tempatnya tadi duduk. Mataku panas, tapi aku menahan air mata. Aku tidak boleh lagi membuang energi untuk menangis. Aku harus mulai bergerak. Hari itu aku mengambil cuti dari pekerjaanku. Aku pergi ke bank untuk meminta print out mutasi rekening terbaru, lebih rinci dari yang sudah kumiliki. Pegawai bank sempat menatapku heran ketika aku meminta data detail hingga bulan-bulan terakhir. Tapi aku tidak peduli. Setelah mendapatkan semua itu, aku membacanya di dalam mobil. Tanganku bergetar saat menemukan kembali nama klinik itu. Transaksi rutin, jumlah yang besar, hampir setiap bulan. Dan lebih menyakitkan lagi, ada beberapa catatan transfer dengan nominal yang sama persis di tanggal yang berdekatan dengan hari ulang tahun Selena. Aku masih ingat jelas karena beberapa kali melihat unggahan fotonya di media sosial. Di foto itu, ia tersenyum dengan wajah barunya, dikelilingi karangan bunga dan hadiah mahal. Aku merasa mual. Jadi bukan hanya sekali, tapi berulang kali Raka menggunakan uang yang seharusnya untuk keluarga kami demi menyenangkan selingkuhannya. Dengan tangan gemetar, aku memotret semua bukti itu, menyimpannya di ponsel. Lalu aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan lagi sekadar menunggu sampai Raka mengakui. Tidak, aku harus membuatnya terpojok, tanpa bisa berdalih sedikit pun. Sore harinya, aku pulang sebelum Raka datang. Aku berusaha tampil biasa, bahkan menyiapkan makan malam dengan hidangan kesukaannya. Ketika ia tiba, aku sambut dengan senyum. "Wah, ada apa ini?" Raka tertawa kecil saat melihat meja penuh makanan. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin kita makan bersama." "Sudah lama kan kamu sibuk terus?" jawabku lembut, menahan semua emosi di balik suaraku. Makan malam itu berlangsung seolah normal. Raka bercerita sedikit tentang pekerjaannya. Aku mengangguk mendengarkan. Tapi di balik senyumanku, aku mempelajari setiap gerak-geriknya. Ada saat-saat ia terlihat gelisah, terutama ketika ponselnya bergetar. Ia buru-buru mengambilnya, membaca sekilas, lalu menyimpannya lagi dengan wajah yang sedikit tegang. Aku pura-pura tidak melihat, padahal hatiku semakin yakin. Itu pasti Selena. Setelah selesai makan, Raka naik ke kamar. Aku menyusul kemudian, dan benar saja, ia sedang duduk di tepi ranjang, sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya lama. "Raka," panggilku pelan. Ia menoleh, sedikit terkejut. Kenapa?" Aku melangkah masuk, mendekatinya. Jantungku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku duduk di sampingnya, lalu berkata lirih, "Aku cuma ingin tahu satu hal. Apa kamu benar-benar jujur sama aku selama ini?" Raka tampak kaget. Ia berusaha menyembunyikan rasa paniknya dengan tersenyum tipis. "Maksudmu apa, Alia?" "Tentu saja aku jujur." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Kalau begitu, tidak ada alasan untuk kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan?" Ia tertawa kecil, tapi tawanya kaku. "Alia, kamu kenapa sih? Tiba-tiba bicara seperti ini." Aku menelan ludah, ingin sekali langsung mengeluarkan semua bukti yang kumiliki. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Aku ingin ia semakin terjebak dalam kebohongannya sendiri. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mendengar dari mulutmu." Raka menghela napas lega, lalu memelukku. "Kamu aneh. Sudah, jangan berpikir macam-macam. Aku cuma capek kerja. Semua ini kan buat kita." Aku terdiam dalam pelukannya, menatap kosong ke arah dinding. Kata-katanya menusuk lebih dalam.
Semua ini buat kita. Padahal aku tahu, semua ini justru untuk perempuan lain. Malam itu aku berjanji dalam hati. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dipermainkan. Jika Raka bisa dengan tenang berbohong di hadapanku, maka aku pun bisa dengan tenang menyusun balasan. Dan saat waktunya tiba, aku akan menunjukkan siapa sebenarnya yang selama ini diperdaya, dan siapa yang akan menanggung malu di akhir. Hari-hari setelah makan malam itu terasa seperti sebuah permainan peran. Aku harus berakting seolah-olah tidak tahu apa-apa, tetap menjadi istri yang sabar, sementara di dalam hati aku menyimpan bara yang semakin membesar. Raka semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur, rapat, urusan kerja mendadak. Aku hanya mengangguk, seolah percaya, padahal setiap kepulangannya membawa aroma asing yang tidak bisa ia sembunyikan. Parfum wanita yang tidak pernah kupakai, sisa bedak di kerah bajunya, atau kadang senyum tipis di bibirnya yang tak pernah ia berikan padaku lagi. Aku tidak lagi menuntut, tidak lagi bertanya banyak. Justru sikapku yang terlalu tenang membuat Raka semakin lengah. Ia mengira aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun, aku justru semakin giat mengumpulkan bukti. Aku menyimpan setiap mutasi rekening, merekam percakapan telepon yang mencurigakan, bahkan mulai mengikuti gerak-geriknya dari jauh. Aku merasa seperti orang asing di rumah tanggaku sendiri, tapi aku tahu ini satu-satunya cara. Sampai suatu sore, aku tak sengaja bertemu dengan Selena lagi. Aku sedang berbelanja di sebuah butik sederhana. Aku memang jarang membeli baju mahal, lebih memilih yang nyaman dipakai sehari-hari. Saat itu aku sedang memeriksa kain gaun polos, ketika terdengar suara tawa yang sangat kukenal. Astaga, lihat deh. Model begini mau dipakai kemana? Kayak ibu-ibu kampung. Suara itu melengking, diikuti tawa kecil beberapa temannya. Aku menoleh, dan benar saja, Selena berdiri tidak jauh dariku. Ia mengenakan dress ketat berwarna merah, rambutnya tergerai sempurna, wajahnya dipoles dengan make-up tebal. Di sampingnya ada dua temannya yang ikut tertawa. Mata kami bertemu. Selena tersenyum miring, lalu melangkah mendekat. Kebetulan sekali. Alia, kan? Lagi belanja juga? Kok di sini? Bukan di butik branded? Oh iya, aku lupa. Kamu kan harus hemat. Uang rumah tangga kalian sudah habis buat aku. Kata-katanya meluncur begitu saja, tanpa peduli siapa saja yang mendengar. Aku bisa merasakan beberapa orang di butik itu mulai memperhatikan kami. Aku menahan napas, mencoba menguasai diriku. Selena semakin mendekat, lalu meraba wajahnya sendiri dengan jemari lentik. Gimana? Cantik, kan? Semua hasil kerja keras suamimu. Yah, lebih tepatnya hasil kebodohanmu yang tidak bisa menjaga suami sendiri. Kamu harus berterima kasih padaku. Loh, aku membuat hidupmu lebih nyata. Aku ingin menampar wajahnya saat itu juga. Tapi aku tahu, itu hanya akan membuatku tampak kalah. Aku memilih menatapnya lurus, menahan gemetar di tubuhku. Selena, jangan terlalu bangga dengan sesuatu yang bukan milikmu. Operasi plastik bisa mengubah wajah, tapi tidak akan pernah bisa mengubah hati yang busuk. Tawa teman-temannya terhenti sejenak. Selena menatapku tajam, jelas tidak menyangka aku berani membalas. Tapi kemudian ia terkekeh. Wah, sudah belajar bicara, rupanya. Sayang sekali, itu tidak akan mengubah kenyataan. Raka tetap memilih aku. Kamu hanya tinggal nama, Alia. Ia lalu berbalik dengan sombong, meninggalkan aku yang masih berdiri kaku. Setelah ia pergi, aku masuk ke ruang ganti butik dan akhirnya menangis dalam diam. Air mataku jatuh deras, tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati, melainkan karena tekadku semakin bulat. Baiklah, Selena. Kalau itu yang kau mau, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang lebih kuat. Malamnya, aku pulang dengan mata yang masih sembab. Raka menatapku sekilas, tapi tidak menanyakan apa-apa. Ia sibuk dengan ponselnya, senyum kecil di wajahnya menandakan ia sedang berkomunikasi dengan seseorang yang jelas bukan aku. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatapnya lama. Raka, panggilku dengan suara rendah. HM. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar ponselnya. Aku ingin kita bicara. Besok malam,
Kamu jangan ada acara apapun. Kita harus duduk berdua. Ia mendongak, sedikit kaget. Ada apa, sih? Ada hal penting yang harus aku tunjukkan, jawabku singkat. Raka tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ya sudah. Besok. Aku tersenyum tipis, lalu masuk kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Dalam hati, aku tahu besok akan menjadi langkah awal dari semuanya. Bukan sekadar bicara, tapi sebuah konfrontasi yang akan membuka tabir kebohongan yang selama ini disembunyikan. Dan aku sudah siap, meski seluruh tubuhku masih dipenuhi luka. Malam yang kutunggu akhirnya tiba. Seharian penuh aku tidak bisa tenang. Setiap detik terasa begitu lambat, seolah waktu sengaja mempermainkanku. Di meja makan, aku sudah menyiapkan semua. Bukti mutasi rekening, salinan transfer, bahkan catatan kecil yang kutulis sendiri untuk mengingatkan detail-detail yang tidak boleh kulupakan ketika tiba saatnya berbicara. Semua kususun rapi dalam map coklat. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika pintu rumah terbuka. Raka masuk dengan wajah letih, kemejanya sedikit kusut, aroma parfum asing masih menempel samar. Ia menaruh tasnya begitu saja di sofa, lalu menghela napas panjang. Loh, kok sepi sekali? Tidak ada makan malam? Tanyanya sambil melirik meja makan yang kosong. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, memeluk map coklat itu erat-erat. Aku sudah bilang semalam, kan? Kita perlu bicara. Aku tidak menyiapkan makan malam karena aku ingin kamu serius mendengarkan. Raka menoleh padaku, keningnya berkerut. Alia, apa sih sebenarnya? Jangan bikin suasana tegang begini. Aku capek sekali dari kantor. Aku melangkah mendekat, meletakkan map itu di meja di hadapannya. Tanganku dingin, tapi suaraku berusaha setenang mungkin. Buka itu. Raka menatap map itu dengan heran, lalu perlahan mengambilnya. Begitu dibuka, wajahnya berubah. Lembar demi lembar mutasi rekening dan bukti transfer terpampang jelas. Apa ini? Tanyanya dengan nada meninggi, pura-pura tidak tahu. Aku menahan napas. Itu uang dari rekening rumah tangga kita. Aku sudah teliti, Raka. Berulang kali kamu transfer ke klinik kecantikan. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu untuk membiayai operasi dan perawatan Selena. Raka langsung terdiam. Tangannya gemetar kecil, lalu buru-buru menutup map itu. Alia, kamu salah paham. Itu untuk klien. Aku langsung memotong dengan suara bergetar. Jangan bohong. Aku sudah cek langsung ke kliniknya. Memang mereka tidak menyebutkan nama pasien. Tapi aku bukan bodoh. Nominalnya sama. Waktunya cocok dengan momen-momen ketika Selena muncul dengan wajah barunya. Apa kamu pikir aku tidak bisa menghubungkan semua itu? Raka berdiri, suaranya meninggi. Kamu tidak tahu apa-apa. Jangan asal menuduh. Air mataku menetes, tapi aku tetap menatapnya tajam. Kalau memang bukan untuk dia, jawab dengan jujur. Untuk siapa? Kenapa jumlahnya persis puluhan juta? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa uang itu tidak pernah kembali untuk kebutuhan rumah tangga kita? Raka terdiam, wajahnya pucat. Aku bisa melihat jelas bahwa ia sedang mencari-cari alasan. Tapi semakin ia diam, semakin hatiku yakin bahwa semua yang kutuduhkan benar. Aku sudah cukup sabar, Raka. Suaraku pecah, penuh emosi yang kutahan berhari-hari. Aku sudah terlalu sering memaafkanmu, menutup mata, berpura-pura tidak tahu. Tapi sekarang? Tidak lagi. Kamu bukan hanya mengkhianati aku sebagai istri, tapi juga merampas hakku, uang yang seharusnya untuk keluarga ini, untuk anak-anak kita kelak. Kamu tahu rasanya bagaimana dihina di depan umum karena wajahku dianggap jelek, sementara uang kita kau habiskan untuk mempercantik perempuan yang menghina istrimu sendiri. Raka membanting map itu ke meja. Kamu terlalu berlebihan. Semua yang aku lakukan ada alasannya. Aku menatapnya penuh luka. Alasan apa? Cinta? Kasihan? Atau nafsu semata? Untuk pertama kalinya, Raka tidak bisa berkata-kata. Ia menunduk, wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Keheningan yang menyiksa memenuhi ruangan. Aku menangis, tapi kali ini bukan tangis lemah. Itu tangis marah, tangis kecewa.
Tangis seorang perempuan yang sudah terlalu lama dipermainkan. Raka, aku ingin kamu jujur sekarang juga. Kalau memang kamu mencintai dia, kalau memang kamu sudah tidak peduli dengan rumah tangga ini, katakan. Aku tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Raka mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang berkilat. Ada rasa bersalah di sana, tapi juga ada keangkuhan. Alia, kamu tidak akan mengerti. Selena, dia memberiku sesuatu yang sudah lama hilang dari kita. Aku hanya ingin merasa hidup kembali. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku terhuyung, memegang kursi untuk menahan tubuhku. Jadi selama ini aku tidak cukup bagimu? Tanyaku dengan suara pecah. Raka terdiam, lalu memilih berbalik, berjalan menuju kamar tanpa menjawab. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar hebat. Dadaku sesak, tapi dalam kesakitan itu, aku merasa satu hal. Hatiku benar-benar hancur, tapi bersamaan dengan itu tekadku semakin kuat. Jika Raka bisa begitu teganya mengkhianati dan mempermalukan aku, maka aku pun harus berani menunjukkan bahwa aku bukan istri yang bisa diinjak-injak seenaknya. Sejak malam konfrontasi itu, rumah ini tidak lagi sama. Suasana yang dulu penuh tawa dan percakapan sederhana kini hanya menyisakan dingin yang menusuk. Raka lebih sering diam, bahkan tak lagi berusaha berpura-pura manis di depanku. Ia bangun pagi tanpa menatapku, pulang larut tanpa penjelasan. Dan setiap kali aku mencoba bicara, ia memilih sibuk dengan ponselnya atau pura-pura tertidur. Aku berusaha tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, menyapu, memasak, membereskan rumah, tapi setiap gerakanku terasa hampa. Rasanya aku hanya tinggal di sebuah bangunan, bukan lagi rumah. Suatu malam, aku sedang melipat pakaian di kamar ketika ponsel Raka yang ia tinggalkan di meja bergetar. Sebuah pesan masuk, layarnya menyala. Nama yang muncul membuat dadaku langsung sesak. Selena. Aku menatap layar itu tanpa bergerak. Jemariku gemetar. Ingin sekali membuka dan membaca, tapi aku tahu konsekuensinya. Namun ketika notifikasi kedua muncul, rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Sayang, aku tidak sabar pamer wajah baruku lagi. Besok temani aku kontrol. Ya, aku ingin semua orang tahu aku punya pria yang begitu perhatian. Darahku serasa berhenti mengalir. Jadi bukan hanya sekali, mereka terus bertemu, bahkan berencana datang bersama ke klinik. Aku duduk di tepi ranjang, ponsel itu masih kugenggam. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti orang asing di pernikahanku sendiri. Selama ini aku yang setia menunggu di rumah, sementara dia sibuk membiayai dan memamerkan perempuan lain. Ketika Raka masuk kamar, aku buru-buru meletakkan ponselnya kembali. Ia melihat sekilas, lalu tanpa rasa bersalah menaruh jaketnya dan merebahkan diri di ranjang. Capek banget hari ini, katanya santai. Aku menoleh menatapnya, mencoba mencari secercah rasa bersalah di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketenangan seorang pria yang tahu istrinya takkan berbuat apa-apa. Aku menahan napas, lalu berkata lirih, "Kamu bahagia, Raka?" Ia menoleh, bingung. "Bahagia? Maksudmu? Apa kamu bahagia dengan semua yang kamu lakukan? Dengan uang yang kau habiskan, dengan waktu yang kau curi dari rumah ini, dengan perempuan yang kau perjuangkan?" Raka terdiam sesaat, lalu menutup mata. "Alia, aku terlalu lelah untuk berdebat. Sudahlah, jangan diperpanjang." Kata-katanya bagai palu yang menghantam. Jadi benar, ia tidak merasa perlu lagi menjelaskan. Ia tidak peduli pada luka yang kurasakan. Malam itu aku menangis dalam diam di sisi ranjang, membelakangi tubuhnya. Aku sadar, aku benar-benar sendirian. Keesokan paginya, aku memandang cermin lama sekali. Wajahku tampak pucat, mataku sembab. Dan entah kenapa, kalimat Selena kembali terngiang di kepalaku. "Kalau wajah sudah seperti punyamu, ya harus operasi besar." Aku mengelus pipiku sendiri. Bukan karena aku membenci wajahku, tapi karena aku sadar betapa dalamnya luka yang ia tanamkan. Luka itu bukan hanya dari Raka, tapi juga dari perempuan itu yang dengan bangga menertawakanku. Namun dalam kepedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, tekad. Aku tidak bisa lagi hanya menangis. Aku tidak bisa membiarkan mereka menginjak harga diriku.
Hari itu aku mulai mencatat rencanaku di sebuah buku kecil. Aku menulis dengan tangan gemetar. Tapi setiap kata membuatku semakin kuat. Bukti sudah ada. Langkah selanjutnya, buat dia menyesal. Bukan dengan air mata, tapi dengan kenyataan bahwa aku lebih pintar dari yang ia kira. Aku menutup buku itu, lalu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lega. Meski hatiku masih hancur, aku tahu aku tidak akan membiarkan kehancuran ini sia-sia. Aku akan bertahan. Dan aku akan bangkit, meski harus melewati jalan yang penuh luka. Hari itu aku sengaja pulang lebih cepat dari kantor. Bukan untuk menyambut Raka atau menyiapkan makan malam seperti biasanya, melainkan karena aku ingin memastikan sesuatu. Perasaan curiga yang terus mengganggu pikiranku sejak beberapa hari terakhir makin tak tertahankan. Aku menyalakan laptop dan membuka internet banking milik Raka. Kata Sandi sudah lama aku tahu, karena dulu kami memang saling berbagi transparansi dalam urusan keuangan. Tapi kini transparansi itu sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal kebiasaan lama yang diam-diam memberiku celah untuk mengintip. Jantungku berdegup kencang ketika layar menampilkan rincian transaksi. Baris demi baris angka tertera jelas. Puluhan juta mengalir ke sebuah rekening asing yang tak pernah kukenal. Nominalnya tidak kecil, bahkan melebihi biaya kebutuhan rumah tangga selama berbulan-bulan. Tanganku langsung gemetar. Mataku terpaku pada keterangan transfer. Klinik Estetika Soul. Aku mengerang pelan, tubuhku terasa lemas seketika. Jadi benar, semua firasatku bukan hanya prasangka. Uang yang selama ini ia simpan, uang yang seharusnya bisa kami gunakan untuk kebutuhan rumah, pendidikan anak di masa depan, atau sekadar menabung demi keamanan, ternyata terbuang sia-sia untuk membiayai operasi plastik perempuan lain. Air mataku jatuh menimpa keyboard. Tapi kali ini tangisanku berbeda, bukan hanya sedih, melainkan juga campuran antara marah, jijik, dan sakit hati yang membakar seluruh dadaku. Aku teringat bagaimana Raka sering marah ketika aku meminta uang tambahan sekadar untuk memperbaiki mesin cuci yang rusak, atau bagaimana ia mengeluh saat aku bilang ingin membeli skincare sederhana. Nanti dulu, Alia, uang kita terbatas. Harus diatur, katanya waktu itu. Padahal nyatanya ia tak pernah kekurangan uang. Ia hanya memilih siapa yang lebih pantas menerima perhatiannya. Malam itu aku duduk lama di meja ruang tamu. Lampu yang temaram membuat bayanganku memantul samar di jendela kaca. Aku menggenggam buku kecil tempatku menuliskan rencana-rencana. Kertasnya kini dipenuhi coretan baru, panah, lingkaran, dan tanda seru. Aku tidak akan diam, bisikku pada diri sendiri. Kalau dia tega memotong hatiku, maka aku akan memotong sumber kekuatannya. Uangnya. Aku menghabiskan waktu berjam-jam menuliskan strategi. Aku tahu Raka tidak pernah teliti dengan detail administrasi. Ia sering lupa, lalai, dan terlalu percaya diri bahwa aku tidak akan mencampuri urusannya. Itu akan menjadi celahku. Hari berikutnya, aku beralasan izin bekerja dari rumah. Begitu Raka berangkat, aku langsung menyalakan laptop dan mulai memindahkan sebagian dana yang ada di rekeningnya ke rekening tabungan atas namaku sendiri. Tanganku dingin, napasku pendek, tapi tekadku lebih besar dari rasa takut. Setiap klik seperti pisau yang kutancapkan ke pengkhianatan mereka. Tidak banyak, aku tidak langsung mengosongkan semuanya. Aku lakukan perlahan, hati-hati, agar tidak menimbulkan kecurigaan mendadak. Namun cukup untuk membuat mereka kesulitan membayar biaya kontrol atau operasi lanjutan. Saat transaksi berhasil, aku menutup laptopku dan terisak keras. Bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya aku merasa sedikit berdaya. Setelah sekian lama menjadi korban, kali ini aku yang menggenggam kendali. Namun rasa puas itu bercampur dengan rasa takut. Aku sadar langkah ini berisiko. Jika Raka tahu, ia bisa marah besar. Tapi bukankah selama ini ia sudah menghancurkan kepercayaan yang kubangun? Malamnya, Raka pulang larut. Wajahnya tampak lelah tapi ada senyum samar ketika ia menerima telepon. Aku tak perlu menebak siapa yang menelepon. Suara tawa kecil dari ujung sana cukup membuat hatiku kembali perih. Aku menatapnya lama, lalu berkata tenang. Besok jangan lupa, listrik bulan ini jatuh tempo. Aku sudah bayarkan. Ia hanya mengangguk, tidak menyadari apapun.
Padahal sesungguhnya yang kubayarkan bukan hanya listrik, tapi juga masa depan untuk diriku sendiri. Di dalam hatiku, aku berbisik, rasakanlah, Raka. Perlahan aku akan tarik satu persatu kekuatan yang kau pakai untuk membiayai perempuan itu. Aku tidak akan biarkan kau terus membakar uang kita untuk wajah palsu. Aku memejamkan mata malam itu dengan perasaan yang campur aduk. Luka di hatiku masih menganga. Tapi untuk pertama kalinya aku tidak hanya menjadi penonton. Aku sedang menulis babak baru dalam hidupku sendiri. Babak di mana aku bukan lagi korban, melainkan pengendali cerita. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan seadanya. Hanya nasi goreng sederhana tanpa lauk mewah. Raka duduk di meja makan dengan wajah kusut. Pandangannya sesekali menatap layar ponsel, lalu beralih ke cangkir kopi di tangannya. Ada kegelisahan yang jelas tergambar di wajahnya, meski ia berusaha menutupinya. Ada apa? Tanyaku pelan, berusaha terdengar sekadar basa-basi. Ah, nggak apa-apa, jawabnya cepat, terlalu cepat untuk membuatku percaya. Aku menunduk, pura-pura fokus mengaduk nasi goreng di piringku, padahal hatiku berdegup kencang. Aku tahu persis apa yang mengganggunya. Semalam aku kembali memindahkan sejumlah uang ke rekening pribadiku. Jumlahnya lebih besar dari biasanya, cukup untuk membuat saldo di rekening utamanya terlihat janggal. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Nama itu lagi, Selena. Aku hanya mendengarnya dari kejauhan ketika Raka berdiri dan menjawab telepon di teras. Suaranya terdengar tegang. Aku nggak tahu kenapa transfernya pending. Iya, aku sudah coba ulang. Mungkin ada masalah teknis, nanti aku cek lagi. Aku menahan senyum pahit. Jadi benar, masalahnya sudah mulai terasa. Setelah menutup telepon, Raka masuk lagi dengan wajah gusar. Ia membuka laptop dan langsung mengecek internet banking. Aku pura-pura sibuk mencuci piring, tapi dari sudut mata aku bisa melihat jelas bagaimana ekspresinya berubah. Kening berkerut, bibirnya menegang, dan matanya membesar. Kenapa bisa kurang segini banyak? Gumamnya lirih, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Aku menahan napas. Ada rasa takut kalau ia akan langsung menuduhku, tapi ada juga rasa puas melihatnya mulai merasakan kebingungan yang selama ini hanya aku tanggung seorang diri. Sore harinya, ketika Raka mandi, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini pesan masuk. Aku melirik sekilas, dan darahku kembali mendidih. Raka, kalau kamu nggak bisa kirim uang cepat, aku bisa bermasalah di sini. Dokter sudah bilang aku butuh tindakan tambahan. Masa aku harus malu dibiayai orang lain? Aku kan sudah percaya kamu yang akan tanggung semuanya. Pesan itu membuatku ingin tertawa getir. Jadi selama ini bukan hanya operasi besar, tapi juga ada tindakan lanjutan yang biayanya terus bertambah. Dan Raka dengan bodohnya siap menjadi mesin ATM berjalan. Ketika ia keluar kamar mandi, aku sudah menunggu di sofa. Rak, panggilku datar. HM. Kalau suatu hari, aku sakit dan butuh perawatan, kamu bakal biayain nggak? Tanyaku dengan nada serius. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk asal. Ya jelaslah, kamu istriku. Aku tersenyum miring, menahan getir di dada. Oh, jadi masih ingat kalau aku istri? Raka terlihat kaget mendengar nada suaraku. Namun ia tidak sempat menjawab, karena ponselnya kembali berdering. Kali ini ia buru-buru keluar ruangan, jelas tidak ingin aku mendengar percakapannya. Aku duduk lama di ruang tamu, memeluk diri sendiri. Perasaan sakit hati itu seperti menggerogoti tubuhku sedikit demi sedikit. Tapi di balik semua itu ada kekuatan yang makin membara. Aku tahu, uang yang kutarik hanyalah awal dari kehancuran mereka. Malamnya, aku kembali membuka buku kecilku. Aku menulis. Selena panik. Raka bingung. Aku selangkah lebih maju. Jangan berhenti sekarang. Biarkan mereka merasakan getir yang sama seperti yang pernah mereka beri padaku. Aku menutup buku itu dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Untuk pertama kalinya, aku bisa tidur lebih cepat tanpa dihantui tangis panjang. Bukan karena lukaku sudah sembuh, tapi karena aku tahu, perlahan, keadilan sedang bergerak ke arahku. Hari itu aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari raut wajah Raka. Sejak pagi ia sudah tampak gelisah, mondar-mandir di ruang tamu,
membuka ponsel berulang kali, lalu menutupnya dengan wajah murung. Ia bahkan tak menyentuh sarapan yang sudah kusiapkan. Ada apa? Tanyaku akhirnya, berusaha terdengar tenang meski sebenarnya aku sudah bisa menebak jawabannya. Raka mendesah keras, lalu mengusap wajahnya. Transfer ke Selena gagal lagi. Aku nggak ngerti, padahal saldo harusnya cukup. Hatiku mencelos mendengar nama itu kembali disebut tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia bahkan sudah tak berusaha lagi menyembunyikan semuanya dariku. Tapi aku menahan diri, menutup rapat emosi yang bergolak dalam dada. Kalau memang cukup, mungkin ada batas transfer harian. Aku pura-pura memberi saran. Sudah kucoba pecah beberapa kali, tetap nggak masuk, jawabnya frustasi. Aku hanya mengangguk pelan, seolah tak tahu apa-apa. Padahal dalam hati aku tersenyum getir. Akhirnya jerat kecilku mulai benar-benar mencekiknya. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Kali ini bukan sekadar pesan, tapi panggilan video. Wajah Selena muncul di layar, dengan balutan perban di pipi dan hidungnya. Aku hanya bisa mendengar samar-samar suaranya karena Raka buru-buru berjalan ke teras. Namun nada bicaranya jelas penuh emosi. Aku butuh uang sekarang juga. Raka, dokter bilang harus tindakan cepat. Kalau enggak, hasil operasi bisa rusak. Kamu mau aku jelek lagi setelah semua yang kita lakukan? Aku menutup mata, mencoba menahan amarah yang mendidih. Ia bahkan berani menyebut kata jelek seolah itu kutukan terbesar. Padahal akulah yang selama ini dianggap buruk rupa oleh mereka. Tak lama kemudian, Raka kembali masuk rumah. Wajahnya pucat, napasnya berat. Ia menatapku dengan sorot mata campuran panik dan lelah. Alia, aku butuh bantuanmu. Kalimat itu membuatku tertegun. Selama ini, ia tak pernah meminta bantuanku kecuali soal urusan rumah. Tapi sekarang, ia berdiri di depanku seperti seseorang yang kehilangan pegangan. Apa maksudmu? Tanyaku datar. Tabungan kita, yang kamu kelola. Ada kan sisa uang dari gajiku yang biasanya kamu simpan? Pinjami aku dulu. Nanti aku ganti. Aku harus segera transfer buat Selena. Hatiku langsung bergetar. Aku menatapnya lama, mencoba menahan diri agar tidak langsung meledak. Jadi, setelah semua yang terjadi, setelah semua pengorbananku, kamu masih berani minta uangku untuk perempuan itu? Suaraku bergetar, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena menahan amarah yang hampir meledak. Raka terdiam, wajahnya menegang. Ini penting, Alia. Aku nggak bisa biarkan operasinya gagal. Aku tertawa kecil, getir. Kamu rela lihat aku hidup hemat, rela lihat aku dihina orang. Tapi kamu nggak rela lihat operasi dia gagal? Itu yang kamu anggap penting. Wajahnya berubah pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa langsung menjawab. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras, tapi suaranya lemah. Aku sudah terlanjur janji sama dia. Aku berdiri, menatapnya dengan mata yang penuh air, namun suara yang mantap. Janji sama dia lebih berharga daripada janji pernikahanmu padaku? Begitu, Raka. Ia menunduk, tak berani menatapku. Suasana ruang tamu mendadak begitu sesak. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berdentum keras di telinga. Aku melangkah perlahan menuju kamar, meninggalkan dia yang masih berdiri kaku. Di dalam kamar, aku jatuh terduduk di tepi ranjang. Tangisku pecah, tapi bersamaan dengan itu tekadku semakin mengeras. Buku kecilku kembali kubuka. Dengan tangan gemetar aku menulis. Hari ini, dia meminta uangku untuk pelakor itu. Bukti pengkhianatannya semakin jelas. Aku tidak akan beri sepeser pun. Biarlah operasi itu gagal. Biarlah mereka hancur bersama. Aku sudah siap. Aku menutup buku itu, lalu menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajahku sembab, mataku merah, tapi di balik semua itu ada sesuatu yang baru. Sebuah keteguhan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di luar kamar, aku masih bisa mendengar Raka berjalan mondar-mandir, menelpon dengan suara panik. Selena di ujung sana terus menuntut. Dan aku tahu, saat ini mereka berdua sedang merasakan sedikit dari pahitnya rasa terhina yang selama ini mereka tanamkan padaku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup menyinari wajahku yang penuh lelah.
Semua kejadian beberapa bulan terakhir berputar dalam kepalaku seperti potongan film. Penghinaan yang kuterima, tawa sinis Selena ketika menyebutku buruk rupa, wajah Raka yang tega mengalirkan uang untuk membiayai perempuan lain, serta setiap air mata yang jatuh tanpa pernah ia pedulikan. Namun di antara semua luka itu, aku juga melihat diriku yang dulu begitu rapuh kini perlahan berdiri tegak. Aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis di pojok ranjang, melainkan seseorang yang mampu menghadapi badai dengan keberanian. Aku sadar, hidup telah menuntunku melewati jalan penuh duri bukan untuk membuatku hancur, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku mampu bangkit meski tanpa siapapun di sisiku. Ada rasa sakit yang tak pernah bisa hilang, tapi dari sakit itulah aku belajar arti menghargai diri sendiri. Aku belajar bahwa cinta tidak boleh membutakan hingga membuat kita rela diinjak dan dipermalukan. Aku belajar bahwa kesetiaan tidak ada nilainya jika hanya satu pihak yang menjaganya. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa harga diri seorang istri tidak bisa ditukar dengan wajah cantik hasil operasi ataupun janji manis yang hampa. Aku ingat betul bagaimana selama ini aku selalu menunda kebahagiaanku sendiri demi menjaga rumah tangga. Aku menahan segala hinaan, mengorbankan keinginan, bahkan rela hidup sederhana asal bisa bersama orang yang kucintai. Tapi ternyata, cinta yang tidak lagi tulus hanya akan menjadi jerat yang melukai. Ketika akhirnya aku memilih berpisah, bukan berarti aku kalah. Justru di sanalah kemenangan sejatiku. Aku berhasil melepaskan belenggu yang selama ini menahan langkahku. Aku berhasil mengembalikan kendali hidupku ke tanganku sendiri. Aku tidak lagi membiarkan orang lain menentukan apa yang pantas untukku, karena aku tahu, diriku jauh lebih berharga daripada sekadar alat pembanding dengan perempuan lain. Dari semua yang terjadi, aku menyadari bahwa wajah bisa berubah, uang bisa habis, janji bisa diingkari, tapi keteguhan hati dan keyakinan pada diri sendiri tidak akan pernah bisa direbut siapapun. Itulah kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang membuatku tetap berdiri meski segalanya runtuh. Kini, meski luka itu masih membekas, aku memandang masa depan dengan cara berbeda. Aku tahu, perjalanan hidupku tidak akan mudah, tapi aku juga tahu aku tak lagi sendirian dalam kegelapan. Ada aku, dengan segala luka dan keberanianku. Dan itu cukup. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata di pipi. Dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih, karena akhirnya aku berani memilih diriku. Terima kasih, karena dari semua rasa sakit ini, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kuduga ada di dalam hatiku. Itulah pelajaran terbesar yang bisa kuambil, bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri, dan kebahagiaan tidak akan pernah bisa tumbuh dari kebohongan.